Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin. Kalau tidak terlalu penting untuk keluar rumah, langkah baiknya tetap di dalam rumah. Tidak usah keluar rumah, tetapi jika memang keadaan yang mendesak, perlu keluar rumah, gunakan maskernya, jaga jarak, jaga kerumunan, dari kerumunan, kemudian rajin cuci tangan karena kesehatan kita kesehatan bersama. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga Allah ridhoi kegiatan kita hari ini, semoga Allah mudahkan ilmu yang akan kita pelajari itu masuk ke dalam diri kita. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Selesai. Nah, hari ini atau pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi vektor. Ini vektor sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu ya, tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas vektor pada dimensi 3. Kalau pertemuan lalu kita membahas pada vektor dimensi 2. Sebenarnya konsepnya sama persis atau sama secara garis besarnya. Yang membedakan hanya kalau vektor pada dimensi 2 dia vektor pada bidang datar, tapi kalau vektor pada dimensi 3 itu adalah vektor pada bangun ruang. Mari kita simak, tolong disimak dengan baik, tolong dipahami. Nanti jika memang perlu ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Oke, kita mulai ya. Baik, ini adalah vektor pada dimensi 3, tetapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari ini, siswa diharapkan yang pertama menentukan konsep vektor dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, menentukan nilai panjang vektor dengan teliti. Yang ketiga, menentukan nilai vektor satuan dengan cermat. Dan yang keempat adalah menggunakan konsep vektor untuk menyelesaikan permasalahan dengan teliti dan bertanggung jawab. Oke, kita mulai masuk ke dalam pengertian vektor di ruang dimensi 3 terlebih dahulu. Vektor di ruang dimensi 3 adalah vektor yang ditandai dengan 3 buah sumbu X, Y, dan Z yang saling tegak lurus dan berpotongan ketiga sumbu sebagai pangkal perhitungannya. Vektor P pada bangun ruang dapat ditulis dalam bentuk yang pertama, koordinat kartesius P, X, Y, Z. Nah, ini biasanya kalau misalkan kartesius itu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Biasanya nulisnya X, Y, Z. Atau kalau titik biasanya 2,3, 4 gitu ya. Nah, yang kedua bisa juga ditulis dalam bentuk vektor kolom. Ini adalah bentuk kolom. Kalau ke bawah bentuknya kolom, kalau ke samping bentuknya baris. Atau bisa juga ditulis dalam kombinasi linear vektor satuan. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya atau di vektor dimensi 2 ada vektor satuan, yaitu dengan menggunakan variabel I, variabel J, karena dimensinya 2, hanya 2 saja variabel yang kita gunakan. Nah, sekarang vektor dimensi 3 itu ada 3 variabel yang kita gunakan, yaitu I, J, dan K, yaitu penulisannya adalah P sama dengan XI tambah YJ tambah ZK. Dengan I itu isinya adalah 100, J isinya 010, dan K isinya adalah 001. Ini adalah vektor satuan, dinamakan vektor satuan karena memiliki elemen 1 di dalamnya, gitu ya. Ini kurang lebih bentuk vektornya seperti ini kalau digambarkan dalam dimensi 3. Nah, modulus, nanti kalau ada pertanyaan, tentukan modulus. Kalian jangan bingung, modulus itu sama saja dengan besar dan panjang vektor, gitu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya tentukan modulus vektor ini, gitu, maka yang ditanya adalah panjang atau besaran vektornya. Modulus vektor, nah tadi sudah Ibu sebutkan adalah besaran atau panjang suatu vektor. Jika suatu vektor dengan koordinat titik A, X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, dan Z2, maka modulusnya atau panjangnya adalah sama seperti kemarin rumusnya, cuma sekarang ditambahkan ada 3. Kalau kemarin kan hanya X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Kalau di sini karena dimensinya 3, maka ada 3, yaitu Z2 dikurang Z1 kuadrat. Kemudian baru diakarkan. Dan jika suatu vektor A disajikan dalam bentuk linear, yaitu, nah ini apa tadi bentuknya? Ini adalah bentuknya vektor satuan karena memiliki variabel I, variabel J, dan variabel K. Maka modulus atau besaran atau panjang vektornya adalah tinggal sama dikuadratkan, berarti A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat.
Nah, kita lihat contohnya. Tentukan modulus atau besar vektor berikut. Yang A-nya dengan titik A 146 dan titik Q 379. Yang diminta adalah besar atau modulusnya. Berarti tinggal 3 dikurang 1 kuadrat, 7 dikurang 4 kuadrat, dan 9 dikurang 6 kuadrat. 3 kurang 1 kuadrat 2 kuadrat, 7 dikurang 4 3 kuadrat, 9 dikurang 6 3 kuadrat. Kemudian hasilnya baru diakarkan. Ini 2 kuadrat hasilnya adalah 4, 3 kuadrat hasilnya adalah 9, kemudian 3 kuadrat hasilnya 9. 4 tambah 9 tambah 9 hasilnya 22. Berarti panjang modulus untuk soal yang pertama adalah akar 22. Bu, ini bisa disederhanakan lagi nggak? Tidak ada bilangan yang bisa diakarkan, kemudian dikalikan menghasilkan hasilnya 22. Jadi biarkan saja hasilnya akar 22. Nah, untuk yang soal kedua, vektor A sama dengan 2i plus j plus 3k. Bu, ini nggak ada angkanya gimana? Nah, kalau tidak ada variabelnya, berarti berapa variabelnya atau koefisiennya? Adalah 1 ya. Kalau tidak ditulis koefisiennya, maka koefisiennya bernilai 1. Berarti di sini 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9. Berarti dijumlahkan hasilnya akar 14. Gitu ya. Ini mudah, sama dengan materi yang minggu lalu, tinggal diulang saja dan ditambahkan variabelnya, yaitu variabel K. Nah, lanjut. Dalam vektor ada juga vektor 0. Ada apa itu vektor 0? Yaitu vektor yang besar atau panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. Itu hanya berupa titik, kemarin sudah dibahas juga. Nah, yang selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Vektor satuan dari vektor A adalah vektor tersebut dibagi dengan besar vektor A sendiri, yang dituliskan dengan vektor E sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Kemudian ada juga posisi. Vektor posisi titik P adalah vektor, yaitu vektor yang berpangkal di titik O, yaitu 0,0, 0,0,0 dan berujung di titik P, yaitu X, Y, Z. Bila ditulis jadinya O, P, X, Y, Z. Ini apa namanya tadi? Vektor kolom atau vektor baris? Vektor kolom ya, jangan sampai tertukar. Kalau ke samping itu dinamakan dengan vektor baris. Maka modulus atau besar vektor posisi OP adalah tinggal kuadratkan saja. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, kemudian hasilnya diakarkan. Gitu ya. Nah, sini juga ada kesamaan vektor. Dua vektor di ruang dimensi 3 dikatakan sama jika mempunyai atau memiliki besaran dan arah yang sama. Jadi kalau dia memiliki arah dan besaran yang sama, maka dia masuk ke dalam kesamaan vektor. Vektor AB itu sama dengan vektor PQ kalau arahnya dia dan besarnya dia sama, gitu ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan vektor negatif. Vektor di ruang dimensi 3 yang besarnya sama dengan vektor A tetapi arahnya berlawanan disebut dengan vektor negatif. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sama ya. Kalau vektor AB arahnya ke atas dan vektor PQ arahnya ke bawah, ini maka dinamakan dengan vektor negatif. Asalkan dia memiliki besaran yang sama tapi hanya arahnya saja yang berbeda, gitu ya. Ini. Nah, contohnya seperti ini untuk yang vektor satuan tadi. Tentukan vektor satuan dari vektor A, 2, 4, dan akar 5. Penyelesaiannya berarti tinggal kita kuadratkan saja. Tadi rumusnya apa? Ada yang masih ingat rumusnya? Rumusnya itu adalah atau vektor E sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, ini vektor A-nya sudah ada. Panjang vektor A-nya juga sudah ada. Kita masukkan saja. Berarti vektor A-nya adalah 2, 4, dan akar 5. Kemudian panjang vektor A-nya adalah 5. Gitu ya. Berarti tinggal bagi masing-masing. 2 dibagi 5 jadi 2/5. 4 bagi 5 jadi 4/5.
Dan akar 5 bagi 5 jadi akar 5/5 gitu ya. Ini yang dinamakan dengan vektor satuan gitu. Nah, jadi untuk awalan atau notasi vektor dimensi 3 ini hampir sama semua elemen-elemennya seperti yang ada pada vektor dimensi 2. Hanya saja variabelnya ditambahkan. Kalau pada vektor dimensi 2 hanya sampai J, I, dan J saja. Vektor dimensi 3 ditambahkan satu variabel, yaitu variabel K gitu ya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan tentang vektor dimensi 3. Nanti apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.